Karena belakang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan ya. Hari Minggu saya nggak ada acara kemana-mana. Di rumah aja, family time. Ya. Ini adalah satu produk baru lagi dari AB, MBR plus PSU ya. MBR plus PSU. Tapi ini yang bisa mulai dari 0, ya. Voltnya mulai 0, ya. Jadi yang model-model pabrikan saya sudah nggak produksi. Yang model PSU yang pakai modul pabrik ya, yang ZK5KX itu harganya hampir 250.000 modulnya saja. Dan kalau rusak nggak bisa diperbaiki, artinya susah untuk perbaikinya ya. Modul ZK beberapa ya, ZK5KX kalau nggak salah ya. Nah, modul-modul kayak gini. Modul-modul kayak gini tuh kalau rusak susah mas perbaikannya. Saya dari beli 10 biji itu kadang ada 2 yang rusak ya. Kadang voltnya nggak keluar ya. Kayak gini nih. Nah kalau kayak gini rusak, misalnya kita beli 10, yang rusak 2 tekor mas. Bangkrut misalnya. Satu kayak gini yang 5 ampere tuh 200 ribuan loh. 200 bisa sampai 250.000. Itu yang ZK5KX ya, yang 5 ampere. Memang voltasenya sampai 36 ya. Cuman kalau rusak itu saya susah kalau rusak. Makanya saya udah nggak produksi lagi model kayak gini kecuali requestan. Mas Gekno ya, baru saya buat ya. Kalau sekarang saya mengandalkan modul buatan sendiri saja. Ini bisa jadi MBR, bisa jadi PSU. Ya. Cuman ada yang harus dipahami tentang standar operasional prosedurnya. PSU-nya dari 0,3 sampai 6 atau 7 voltan ya. Jadi 0,3 sampai 7 voltan. Demikian juga sama, MBR-nya juga sama mas. Tegangannya sama. Dari 0,3 sampai 7 voltan. Yang membedakan nanti kalau PSU gini, kalau PSU itu nggak perlu denyut. Nggak ada PSU denyut. Gimana konsepnya kalau PSU dibuat denyut? Jenengan mau nyalakan sebuah handphone butuh tegangan konstan. Mau didenyutin ya HP ini nggak bakalan nyala dong. Ya para pastilah paham itu ya. Kalau jenengan PSU-nya dibuat berdenyut-denyut ya nggak bisa nyala HP ini. Ya toh? Nah PSU-nya harus kondisi konstan atau tidak boleh didenyutkan. Makanya kalau di mode PSU potensionya sampean sing ijo iki ra fungsi mas. Potensio yang ijo untuk denyut ini nggak fungsi. Kenapa? Karena butuh tegangan konstan, bukan butuh tegangan denyut. Baru kalau sama mau pakai MBR-nya, arahkan ke bawah, itu bisa denyut, bisa konstan. Tinggal atur aja. Mau dibikin MBR seperti modul pabrikan yang pakai raketan step up step down kayak gini ya bisa. Mas tapi aku butuh MBR konstan. Ya jadikan konstan, baru berfungsi ini yang hijau. Jadikan konstan, tegangannya konstan. Ya toh? Baru tegangannya konstan. Nah, justru MBR AB itu bukan tegangan konstan yang diprioritaskan, tapi tegangan denyut. Supaya aman jalurnya, nggak kobong mas. Sama lah gaya tegangan konstan kayak gini, misalnya 7 volt atau 4 volt, eman-eman jalurnya di PCB-nya itu loh. Tapi kalau tegangannya didenyutkan itu lebih aman. Jalurnya 4 volt, oh tembak aja di 3,8 dibuat denyut. Makanya potensio paling kiri itu malah justru apa? Denyut. Begitu jenengan arahkan ke MBR dia langsung berdenyut, bukan tegangan konstan. Tapi begitu jenengan arahkan ke PSU, tegangan langsung konstan. Mas tapi aku mau nyeting tegangan 4 volt piye carane? Gampang. Kalau ini udah gampang toh. Di penjelasan awal sudah tak jelasin. PSU itu tegangan konstan, MBR tegangan denyut. Nah kalau sama ngatur di tegangan denyut gini kan bingung toh. Berapa volt Mas Abio? Sebetulnya kalau sudah paham MBR, jenengan tinggal ngelihat tegangan tertingginya aja, itu jangan jadi patokan. Tegangan tertingginya 7 volt, berarti pada saat dijadikan konstan gini ya pasti 7 volt.
Itu di mode apa? MBR. Karena ini dual mode, bisa MBR bisa PSU, ya paling penak arahnya ini PSU, baru sama ngatur tegangan. Ya, di mode MBR pun ya bisa. Maksudnya gimana, kayak gini. Nah, ya. Di mode MBR, kemudian jenengan mau ngatur tegangan, ya dijadikan konstan dulu, ojo dijadikan denyut ngene, Mas. Lek denyut ngene sampean bingung ya toh? Bingung ngatur apa namanya? Sudah, Mas, bentar lagi live aku, sudah. Lagi live. Sebentar, ada yang chat saya. Ya. Jadi kalau misalnya mau dijadikan sebagai PSU ya tinggal arahkan gini aja, ini nggak fungsi. Dijadikan sebagai MBR ya ini jadi fungsi. Aku mau nyeting 4 volt Mas Abi, ya sampean putar. Kalau sampean sudah paham tentang MBR denyut, tegangan tertingginya berapa itu yang jadi patokan, Mas. Kayak gini ya. Ini tegangan tertingginya berapa pada saat berdenyut? Oh, 7 volt. Berarti ini yang dijadikan patokan. Kalau saya mau ngatur 4 volt berarti yang saya jadikan patokan nanti tegangan tertingginya pada saat dia denyut. Ini masih 7 ya. Masih 7. Memang dari sini ke sini agak ngefong karena memang kita buat supaya voltasenya bisa tinggi. Nah, ini sudah berubah nih. Tegangan tertingginya berapa ini? 5,8. 5,8. Berarti kalau saya jadikan konstan pasti 5,8. Ya, gitu? Gampang toh, nggak susah sebetulnya mengoperasikan MBR denyut itu nggak susah. Yang penting tahu prinsipnya. Mau saya jadikan 4 voltan, Mas Abi, coba tak putar dulu lagi. Itu 4 volt, 5 volt. Nah, berarti ini masih tegangan tertingginya masih 5 volt nih. Turunin lagi coba. Tegangan tertingginya berapa ini? Oh, 4,2. Berarti tegangan tertingginya masih 4,2 pada saat jenengan jadikan konstan. Lihat ya? Gampang toh. Ora susah saja nih. Ya. Jangan takut mengoperasikannya. Lek rusak iso didandani. Lah gimana kita mau belajar orang kita nggak punya alatnya kok? Hanya berangan-angan, berandai-andai kapan kita majunya. Ingat ya, jerbasuki mawa beyo lek wong Jawa ada pepatah jerbasuki mawa beyo. Saman pengen pinter yo ragato atau saman pengen pinter yo modalo ngono lho. Pengen iso blower enggak duwe blower, cuman angen-angen engko tak setting piro ya. Ya mana bisa? Semua itu butuh apa? Pengorbanan. Saya membuat sebuah alat kayak gini juga eksperimennya ya tuku sing VT bolak-balik jebol, diodane jebol, SMP SE rusak ya bolak-balik, Mas. Berkali-kali juga sampai menemukan satu sistem yang pasnya kayak gini settingannya. Oh, resistornya sekian nilainya. Oh, elko-nya sekian nilainya. Ngono lho, Mas. Pikiran kita harus dikembangin, jangan monoton. Nggak mau ragat, nggak mau berkorban. Ya jangan mengharapkan sesuatu yang bisa improve. Gitu? Nggak punya solder, pengen belajar nyoder. Cuman delok koncone nyoder ae. Ya kapan isone? Jerbasuki mawa beyo. Ragat butuh pengorbanan, butuh eksperimen, ya ora? Oke? Kembali ke sini. Ya, nyetingnya gampang, Mas. Pokoknya tegangan tertingginya pada saat denyut itu berapa, itu yang jadi patokan. Ya dah? Kalau misalkan nggak mau bingung, nggak mau susah, ya jadikan konstan dulu kalau di mode MBR. Ya dah, kalau di mode MBR ini fungsi, kalau di mode PSU ini nggak fungsi, Di mode PSU ini kalau saya on kan pasti tegangan tertinggi yang keluar. Ya dah, pasti tegangan tertingginya 4,2. Sampai di sini paham ya? Oke. Nah, karena ini 2 in 1 MBR PSU, ini saya protect settingannya mulai 2,5 ya. 2,5 ampere, 2,5 volt. 2,5 volt itu baru mulai tak buat protect. Jadi kalau jenengan keluarkan tegangan di bawah 2,5 itu nggak protect. Di mode PSU ya, tegangan di bawah 2,5 itu buat apa? Nyalakan handphone juga nggak mungkin loh 2,5. Kalau saya buat mulai 0,3 atau 1 volt protect, nanti ampere kecil, ringnya jadi pendek ya.
Jadi saya buat tegangan mulai 2,5 ke atas itu baru protek mas di mode PSU. Baru protek. Kembali lagi tak jelasin ya. Untuk apa disetting di bawah 2,5 kalau protek? Sedangkan jenengan kalau membutuhkan tegangan kecil untuk MBR-nya kan tinggal diarahkan ke sini. MBR-nya jalan. Ini berdenyut. Sedangkan untuk ngejalanin atau untuk menyalakan sebuah handphone, apa butuh tegangan denyut? Enggak toh? Butuhnya tegangan konstan kan? Ya jadikan PSU dong. Sedangkan PSU kalau jenengan kasih tegangan 2,5 untuk nyalakan nggak mungkin toh? Ya pora. Jadi untuk apa di bawah tegangan 2,5 kita protek? Nggak perlu. Nggak perlu di bawah 2,5 kita protek untuk apa? Jadi tegangan di bawah 2,5 ini bisa jadi semacam mini MBR juga ya. Semacam mini MBR, cuman jangan dipakai. Kenapa? Karena ini ada MBR-nya yang sudah lebih kuat. Ya. Lebih kuat. Engkau lihat di bawah tegangan 2,5, PSU-nya sama jadikan MBR. R-SAN di sini nahan, Mas. Ada R kapur di situ yang nahan ampere nanti. Di situ ada relay, di situ ada R-SAN. Ini yang kerja nanti. Ini yang nahan jadinya. Paham ya? Jadi misalnya jenengan mau menggunakan sebagai MBR-nya di bawah tegangan 2,5, ya dipakai MBR bukan PSU nih, Mas. Untuk nyari short, komponen yang short bukan PSU tapi apa? MBR, Mas. Ya toh? Jadi yang perlu digarisbawahi di PSU model ini, PSU yang buatan AB ini, tegangan di bawah 2,5 itu nggak protek, keluar ampere. Tapi 2,5 ke atas sampai full sampai 7 volt tuh dia protek. Ini mode MBR ya, ini mode MBR. Ini mode PSU. 2,58 lek jenengan sentuhnya protek, Mas. Adit bawa ke depan sana. Protek, Mas, ini. Tapi kalau ini saya kecilin di bawah 2,5 2 volt, ini nggak protek, Mas. Keluar ampere dia. Jadi ini semacam mini PSU-nya bisa jadi mini MBR, cuman tidak saya rekomkan. Kenapa? Jangan pakai ini, Mas. Ini tegangan konstan. Kalau mau pakai ya tegangan denyutnya, jadikan MBR denyut dong. Di bawah 2,5 itu gini loh, wes. Bodoh-bodohnya kita mikir di bawah 2,5 itu selalu gunakan mode MBR untuk nyari short, bukan untuk mode PSU. Di bawah 2,5 jadikan mode MBR untuk nyari short. Dan ini 2,5 volt ke atas itu dengan sentuhkan gini ampere gede loh. Ini saya kasih beban aja, misalkan saya kasih beban ya, ini 2,5 ya, ini 2 volt ya, 2 volt. Tegangan tertingginya 2 volt kan. Dia naik kan sampai 9 ampere loh. Saya deketin lagi beban 10 ampere loh. Nah lihat. Tuh. Tanganku panas, tangan saya panas. Gitu. Jadi kalau nyari short di bawah tegangan 2,5, ojo mode PSU, jangan mode PSU gini. Nanti yang nahan itu R kapur di sini sehingga output ampere nggak akan sebesar kalau jadi mode MBR. Gitu loh. Paham ya? Pokoknya kalau 2,5 ke bawah itu PSU-nya nggak protek, Mas. PSU-nya nggak protek. Tapi kalau 2,5 ke atas dia protek. Berarti kalau 2,5 ke atas, jenengan nyalakan handphone berapa tegangannya? 3,7 sampai 4,2. Anggap aja segitu. Ya toh, 3,7 sampai 4,2 misalkan. 3,7 sampai 4,2. Ya berarti di tegangan ini dia pasti protek dong. Pasti protek. Ya kan? Pasti protek di sini. Sampai 7 volt itu pasti protek. Ini sebuah beban. Lampu halogen H4. Lampu halogen H4 90-100 watt. Lumayan cukup besar, 90-100 watt ya. Ini kalau saya jadikan beban, tegangan di situ cuma 3,9. Tegangan di situ cuma 3,9. Biasanya kalau dilangsungkan spontan gini dia nggak mau, dia keprotek, Mas. Kenapa? Narik ampere langsung nyut tinggi kan? Narik ampere langsung nyut tinggi kan? Dia nggak mau nyala.
Tapi kalau jenengan jadikan MBR, dia nyala, Mas. Karena power MBR lebih besar dari PSU. PSU kita protek cuman seputar 5 ampere, 5 sampai 6 ampere kita protek. Nah, apakah PSU ini bisa nyalakan lampu ini? Bisa. Caranya gimana? Kalau langsung spontan di situ dia nggak kuat karena keprotek, jangan kecilin dulu. Nanti bisa mengetahui dengan tegangan 4 voltan atau anggap aja tegangan untuk nyalakan handphone, berapa ampere yang bisa dikeluarin. Ya tak? Ini sudah tak jepitin. 0,3 volt udah keluar setengah ampere. Ini saya naikkan pelan-pelan. Ampere nggak ada pengaturan di sini ya, Mas. Di sini nggak ada pengaturan ampere. Ini ampere sudah auto. Saya naikkan pelan-pelan. 1 volt udah keluar 1,6. 1,6, 1,9, 2,3 volt, 2,3 udah keluar 1,8 beban. Nah, beban ini anggap aja sebuah beban handphone. Beban ini anggap aja sebuah beban handphone atau untuk nyalakan handphone. Tegangannya berapa? 3,7 sampai 4,2. Kita coba di 3,7 sampai 4,2 dengan beban ini berapa yang bisa dikeluarin ampernya dari PSU ini. Ya. 2,3 saya naikkan lagi terus. 3,3, 3,7, 3,8, 4 volt. Tegangan 4 volt, dia dikasih beban sebuah lampu, dia udah bisa keluar 2,5 ampere, Mas. Apakah untuk menyalakan sebuah handphone itu butuh tegangan sampai 2,5 ampere? Butuh nggak? Sampai 2,5 ampere tegangan 4 volt. Ini stabil loh. Kalau PSU yang nggak stabil ya, 4 volt ini biasanya kalau ada beban lebih dia akan turun. Ini stabil 4 volt. 4 volt tegangannya 2,5. Saya lepas beban. Ya, turun cuma sedikit ya, dari 4,088 turun jadi 4,066 kan? Nggak lihat? Turun kan? Penurunan cuma 0,020 atau 0,020 itu bisa ngeluarin 2,5 ampere. Berarti kan stabil, Mas. Ya kan? Berarti kan stabil. Handphone tidak mungkin ngeluarin sampai 2,5 ampere. Paling handphone itu cuma 1,5 lah, anggap aja. Memang ring tegangan ini saya buat rendah 0 sampai 6 volt. Kenapa? Karena yang tak utamakan justru malah apa? Ampernya, Mas. Kalau saya ngikutin modul pabrikan 0 sampai 36 volt, ampere biasanya cuma 1 atau 2 tuh, maksimal 5 tuh kalau disuplai dengan SMP besar. Tahu kan hitungan watt? P sama dengan I kali V. Wattnya 100, naik voltasenya 5 berarti ampere 20. Wattnya 100, kalau voltasenya 20 ampere 5. Lah di PSU ini yang kita prioritaskan bukan voltnya tinggi, tapi ampernya yang ditinggikan. Ya toh? Ini kan saya khususkan untuk handphone. Nek jenengan butuh yang untuk nyalakan laptop 19 volt, bukan seri ini. Tetapi ini untuk nyari short di sebuah motherboard laptop ya bisa. Para alumni BMY, motherboard Jogja, Mbah Widi, itu kebanyakan sekarang mencari MBR itu yang voltasenya rendah. Bukan seperti zaman dulu, yang prinsip zaman dulu, tegangan 19 volt ya harus ditembak MBR 19 volt. Brodol jalurin nanti, Mas. Nah disinilah letak jenengan skillnya itu digali. Apakah jalur 19 volt harus ditembak dengan 19 volt? Tidak. Rusak sama nilai salah malahan. Gitu lah. Jalur 19 volt ditembak dengan 5 volt nggak apa-apa, lebih aman. Gitu. Para alumni BMJ Kang Widi itu kalau nyari MBR di saya malah justru disarankan yang kecil 0 sampai 5 voltan cukup. Berarti di situ jenengan harus paham nginjeknya di mana, di jalur mana. Tentu saja kan butuh yang namanya apa? Skematik. Ada Pragmatic untuk punyanya Mas Yongki multimedia Malang.
ada punya Bang Ical, Borneo, ya toh, ada apa lagi, Nusantara kah, Orion kah, atau dulu ada namanya Retract juga kan, ya kan banyak itu skematik. Di situ kan udah terlihat jalur ini sekian volt bisa dilewati, berarti nembaknya harus di bawahnya dong, gitu lah, paham? Nggak susah untuk mengoperasikan MBR denyut itu nggak susah, yang penting tahu konsep dasarnya atau standar operasional prosedurnya. Ojo nembak di atas tegangan yang bisa dilewatin. Mau lewat jalur baterai nggak apa-apa, setting 3,7 sampai 4 volt nggak apa-apa, denyutkan. Mau lewat jalur charger yo jadi kayak 3,7 volt mas, masih ada teknisi yang tak tembak lewat jalur charger mas, tapi tak kayak tegangan 3,7. Baduh, iya toh mas Samanki, teknisi berapa tahun. Jalur charger itu kayak sama dengan ini toh mas, cas HP toh. Adakah cas HP yang mengeluarkan tegangan 3,7? Enggak ada. Yo ditembak yo podo karo iki 5 volt. Tetapi di apa? Denyutkan mas, jadikan denyut. Supaya apa? Tegangannya lari-lari, tidak konstan. Sehingga apa? Aman, jalur saman nggak akan brodol. Kalau ada komponen yang short, ketemu komponen yang short itu diketuk, di palu alon-alon, dihancurin pelan-pelan dengan tegangan denyut, bukan tegangan konstan. Otomatis kalau tegangan denyut, ampernya juga berdenyut toh. Otomatis palunya itu akan kadang dihantam dengan palu gede, kadang dihantam dengan palu kecil, kan lho mas. Berarti kadang dihantam dengan ampere tinggi, kadang dihantam dengan ampere rendah. Pada saat ampernya tinggi, voltasenya rendah. Pada saat ampernya rendah, voltasenya tinggi. Tetapi tinggi pun voltase dia nggak akan melebihi batasan yang udah kita setting. Beda loh dengan MBR yang terbuat dari ginian, yang mengandalkan step up step down. Kalau ini jebol FET-nya, tegangan input sama dengan tegangan output lewat kolektornya, bablas mas. Saman kasih tegangan input 24 volt, metune 24 volt, terus saman tembak nih gini HP, misalkan ini jebol. Selesai HP ini. Di sistem AB ini kita bermain FET. Kalau FET-nya konslet, tegangan akan hilang, PWM-nya mati, outputnya 0. Ya, outputnya 0. Beda dengan kayak gini, rangkaian kayak gini. Ini step up step down yang dipakai rata-rata untuk MBR. Tegangannya sama naikkan 24 volt, ya pasti ampere akan turun, apalagi kalau suplainya cuman misalnya 50 watt. Harus kalau pakai kayak gini pengen kuat, suplainya sama kayak gede, berapa ampere, misalnya 10 ampere, 15 ampere sebagai suplai, baru ini bereaksi. Lah suplainya cuman sama kasih 30 watt, terus mau mengeluarkan 24 volt, ya sama bagi 30 istilahnya 30 watt itu lihat 24 volt, tadinya nggak ada 1 ampere. Kecil atau 1 ampere lebih sedikit toh. Paham ya? Hitungan watt harus paham. P sama dengan I kali V. Voltase naik, ampere pasti turun. Voltase apa namanya? Dinaikkan, ampere turun. Kalau voltase diturunkan, ampere naik. Nah, sekarang yang jangan butuhkan apa? Volt tinggi atau ampere tinggi? Kita sebagai teknisi kan yang dibutuhkan apa? Ampernya yang tinggi, bukan voltnya. Mas Rofi Isolikin itu udah ngasih saya video dari 2022 kalau nggak salah. Dia cuma butuh tegangan MBR itu 0 sampai 4,2 udah bisa nggarap laptop mas. Laptop all in one bisa. Laptop yang kecil itu mini yang 10 inci itu pakai itu. Tegangan cuma 0 sampai 4,2 mas. Makanya disinilah letak teknisinya tuh paham nginjeknya di mana. Di situ butuh skematik. Lelek nggak ada skematik, sampean nggak punya, belum aktivasi. Yang paling penak lewat jalur baterai, kalau lewat jalur charger wes. Kalau ketemu yang namanya lilitan, cabutan lilitan. Bypass dulu. Gitu lah. Jadi sebetulnya nggak susah mengoperasikan. Sekian jenengan yang harus diimprove. Memang di produk AB itu apa ya? Nggak ada yang perfect, nggak ada yang sempurna. Masih banyak kekurangan. Kekurangannya itu dari sampean yang menutupi. Lek gak ngene sama nggak mau belajar, pengen enak tembak lewat jalur baterai, lewat jalur charger, padahal masih ada jalur-jalur yang bisa jenengan injek. 1,8 misalkan, 1,2 misalkan. Ya toh? Nah, seperti itu. Jadi
Alat yang nggak sempurna ini, yang masih banyak kekurangan ini sampean sempurnakan dengan apa? Skillnya sampean sendiri. Ya kalau saya sering ditanya, shot kecil bisa nggak Mas Habib? Shot kecil bisa nggak Mas Habib? Piye ini gitu, teknisi ya. Kok istilahnya teknisi itu apa ya? Jangan cuma bertanya terus ragu-ragu. Cobaan dulu. Gimana jenengan mau belajar kalau nggak punya alatnya juga? Mau beli silakan, nggak silakan. Tapi secara logika orang nggak akan bisa pinter kalau nggak ada alat pembantunya. Coba lah, nggak ada skematik, nggak ada pragmatik, nggak ada Borneo, nggak ada Orion, nggak ada Nusantara, nggak ada tuh. Saman mau nggarap sebuah handphone nerawang, nggak ada gurune, nggak ada panduane, akhirnya salah sono sini. Kursus bagus, ya toh. Setelah kursus punya dasar, ya toh. Setelah punya dasar, punya aktivasi skematik, lebih apa ya? Sekian jenengan akan lebih cepat. Jangan hanya mengandalkan sebuah alat saja, mengandalkan aku tuku alat HP oke, tapi improve skill sampean enggak sampean tingkatkan ya podo ae, Mas. Engko ujung-ujungnya malah menyalahkan alat yang dibuat. Padahal alat yang dibuat ini kalau misalnya jenengan paham, udah banyak yang down pakai MBRAP tanpa tahu shotnya di mana. Banyak yang sudah down. Hanya saja jarang teman-teman yang mau meng-up, artinya mempromosikan atau iki loh hasilnya itu MBRAP. Di grup banyak postingan teman-teman yang tidak tahu shotnya di mana, ujung-ujungnya kok kena. Ini loh. Ada yang ditinggal tidur dari jam 9 sampai jam 3 subuh, moro-moro shotnya hilang dewi. Ada yang kelupaan tutup counter, MBR masih kecolok ke HP, besok paginya buka counter, loh HP ini orang dicepot kok MBR, dinyalakan nyala sendiri. Kenapa? Karena dia mencari shot secara auto. Jackpot atau keberuntungan, alhamdulillah. Kalau misalnya belum beruntung, ya coba teknisnya lebih spesifik lagi, nembaknya kemana. Mencurigai area ini Mas Abi, ya cobaan cariin jalur itu yang bisa diinjek tegangan. Jepit ae nek kalenge negatifnya, positifnya coba ditunjuk daerah jalur positif. Gitu loh. Jadi tergantung skill teknisinya. Saya tidak bilang bahwa ini colok down. Tidak. Tapi banyak yang dilakukan dengan sistem colok down itu down bener-bener ngono loh. Saya tidak bilang bahwa ini 100% dengan MBR selalu down. Enggak. Bukan alat yang tunjuk down, colok down langsung berhasil, bukan. Semua tergantung teknisi. Semua tergantung analisa sampean sendiri. Coba ada nggak PSU yang bisa sampai kayak gini terus menerus kayak gini? Ini MBR loh. MBR-nya seperti ini loh tegangannya. Nyut. Nah, sama dengan istilahnya ini, bodoh-bodohnya kita mikir, Mas, sebuah batu itu kalau ditetesin dari atas bertahun-tahun, batu itu akan berlubang nggak? Pasti setidaknya kalau nggak terbuat lubang pasti ada tandanya atau ada bekasnya atau ya bara. Ya sistem MBR-nya AB seperti itu, saman colok sampai sehari 2 hari pun pokoknya denyut kayak gini nggak popo, Mas. Saman colok seharian pokoknya tegangan denyut dan tegangan di bawah jalur yang bisa dilewati nggak apa-apa, Mas. Nggak akan rusak itu HP ini. Nggak akan bisa nyala HP-nya. Kenapa? Karena tegangan denyut kok yang dipakai, bukan tegangan konstan kok. Sebenarnya harusnya penjelasan kayak gini tuh harusnya seringkali tak ulas di grup ya, tapi nggak apa-apa. Sekalian juga buat teman-teman yang masih tanya ke saya, shot kecil iso nggak? Itu salah satu jawaban saya, tergantung, Mas. Sama nembaknya di mana, sama analisanya gimana, terus apa yang sudah sampean lakukan. Seorang teknisi itu kan nggak, logikanya gini loh. Jenengan mau bertanya pada seseorang yang jenengan anggap skillnya lebih tinggi misalkan. Tapi orang itu kalau balik bertanya ning jenengan sendiri, sing wis kok lakoni apa? Aku urung lakoni apa-apa. Lah piye terusan? Tanya ke orang iki shot kecil iso apa ora?
Terus sama sudah melakukan atau belum? Belum. Duwe alatnya apa ora? Enggak duwe. Lho piye terusan? Ya minimal punya. Jangan takut nggak balik modal. Insya Allah balik modal. Wong yang beli blower sampai jutaan-jutaan aja bisa balik modal, apalagi yang ini nggak sampai jutaan kok. Sekarang musim hujan, ya. Sekarang musim hujan. Banyak HP-HP short, ya. Banyak juga postingan teman-teman di grup. Mas aku lagi live aku mas. Banyak postingan teman-teman yang di grup itu yang ndak tahu shotnya di mana, tapi tiba-tiba shotnya hilang dewe. Ada yang sampai nggak bongkar tutup kalengnya juga, colok lewat USB. Aduh, kita bilang T210 itu kalau dipakai harus beban. Bukan diangin-anginkan. Ini sama aja juga setiap kali live benar udah sering kali tak live. T210AB itu tak setting lebih panas dari pabrikan. Jadi jenengan angkat, jangan dimain-mainkan atau jangan dianggurin. Langsung pakai kerja. Suhu 100 saja sudah panas. Apalagi yang model sekarang, trimpotnya tak maksimalkan loh itu T210. Ya. T210AB itu memang saya setting panas. T210AB itu ada trimpot pengaturan panas, Mas. Trimpotnya tak bikin maksimal 500 itu udah merah. 150 bisa merah, apalagi nggak disalurkan panasnya. Pada saat jenengan angkat solder T210AB, dia langsung menuju puncak dulu, set naik sampai 20 watt. Setelah itu baru turun. Nah, pada saat set naik itu, panas langsung naik tinggi, mata soldernya merah. Saya bilang tadi, begitu diangkat T210 itu langsung gunakan, bukan seperti 936 yang mata soldernya besar. T210 mata soldernya cuilik banget, saat ini diangin-anginkan, ya panasnya lari kemana? Ini memang saya buat panas, Mas. Nek kurang saman atur sendiri, saman kecilin. Simak live saya, aku lagi live, tak jelasin di live. Jadi jangan kaget, yang pakai T210AB pasti kaget. Begitu diangkat nggak lama udah merah. Karena settingannya memang tak buat panas. Engko lek tak setting lebih kurang panas, jenengan podo ae karo pabrikan guys. Ya. Jadi T210 ini memang saya buat gitu, suhu 100 saya timah meleleh, Mas. Kalau misalkan masih terlalu panas, sudah tak jelasin di grup juga. Ada trimpot pengaturan panas, diturunkan panasnya, wis enak toh. Wis pernah tak ajari juga. Ya. Jadi sekali-kali kalau punya alatnya AB kan ada grup tuh. Kadang saya live juga tak jelasin. T210 itu diangkat langsung gunakan, bukan diangin-angin dibiarin gini. Lah ini mata saudara kecil, mau kemana panasnya kalau nggak tersalurkan? Ini nggak akan nahan panas terlalu lama. Ini timah. Mentol gede sak mini. Mentol gede ya, Mas. Ini suhu 500. Tak taruh di sini, timah ini loh, timah segede kayak yang ini loh. Ini loh leleh, Mas. Memang merah. Pada saat tak angkat terus tak biarin gini merah toh. Tapi begitu saya sentuhkan ke timah, merahnya tersalur kemana? Panasnya tersalur ke timah, ini nggak jadi merah. Gitu loh. Pahami di situ. Banyak teman-teman yang beralih dari solder jadul misalkan 936 atau T12 beralih ke T210 punya AB, pasti kaget. Suhu 150, suhu 200 saya kok merah. Ya kenang karena diangin-anginkan, diangkat dibiarin gini, gak dipakai. Ya langsung merah no. Harus digunakan, harus digunakan ke beban, entah itu fluk gitu, entah itu timah, supaya panasnya tersalur, Mas. Bukan dianggurin. Coba ambil habis itu langsung kasih ke timah lah, panasnya akan tersalur ke timah. Ini loh mentol gede segini, ini ya besar ini. Ini tak kasih 500 leleh. Merah 500 itu, mata saudara merah, tapi begitu tak taruh celek gini, panasnya langsung kemana? Tersalur ke timah. Ini nggak jadi merah. Ya. Jadi itu Mas Sapa di Jakarta ya.
Penjelasan saya seperti itu. Nek pakai T210 punya AB kepanasan, jenengan kurangi sendiri silakan. Ya. Di T210. Nanti T210, T210. Ya. Ini ya Mas. Ini T210 AB. Dulu ini tak paten, tak kasih resistor 300 kilo. Begitu jenengan gonta ganti mata solder, akhir kepanasan, kurang panas, wes bingung nih aku, mana wes tak kasih tripod gini, lek sampean putar ke kiri mengurangi panas, sampean putar ke kanan menambah panas, wes enak. Umpama suhu 1 second sampean anggap wes terlalu panas, sampean putar tripodnya iki Mas, sampean rubah sendiri, wes enak banget. Jadi opsionalnya jenengan sendiri, udah tak kasih opsional. Dulu saya paten saya kasih 300 kilo resistornya. Begitu ganti mata solder, merah. Lah bingung gitu. Begitu ganti mata solder itu kurang panas nih, bingung nah aku malian. Wes tripod ini aja penak, sampean puter ya. Ke kiri atau ke kanan nanti menambah panas, mengurangi panas. Gitu. Umpama sampean setting suhu 500, sampean pone 500, kalau kepanasan sampean tinggal kurangi panasnya. Wes ngono. Ya. Jadi seperti itu. T210 AB lek diangkat digunakan, jangan dianggurin, jangan diangin-anginkan. Oke, kembali ke sini ke PSU. Itu tadi yang nyelani sedilut minta penjelasan tentang T210 ya. Berarti kembali ke sini ya. Berarti ini kalau misalnya dengan 4 voltan dia bisa keluar 3,3 ampere, sedangkan handphone itu nggak perlu sampai 3 ampere, otomatis logikanya nyala dong. Ya pura, logikanya nyala dong. Ya tak? Kita tes aja Mas. Ini ada Oppo A37 ya, nggak salah. Ini HP minus ya, ini HP minus saya dapat dari Mas Gembul kalau nggak salah namanya ya, di komunitas Kediri ya, komunitas kanibal Kediri. Ya. Saya udah pensiun 5 tahun. Ya. Saya sudah pensiun 5 tahun, udah 2020 saya udah nggak servis ya, jadi nggak punya HP lagi. Ini saya beli untuk tester. Ini HP minus, touchscreen-nya nggak bisa, hanya saya gunakan untuk ngetes nyala handphone aja. Nah, kalau di sini tegangan denyut, ini sama taruh di plus sama min di sini, mbok seharian ya nggak bakalan nyala Mas. Fungsinya nyari short. Sedangkan ini kan mau dicoba untuk nyalakan toh. Berarti harus apa? Metode yang kita gunakan bukan metode denyut, tapi metode apa? Konstan. 4 volt misalkan, itu kita kasih 4 volt. Ampere gimana Mas Abi? Ampere nggak usah nyeting Mas, sudah auto, karena di sini nggak ada pengaturan ampere, yang ada cuma denyut dan volt. Tentu saja kalau PSU itu gimana? Kalau PSU pasti protect Mas, pasti protect, ya kan? Nah sekarang kita coba untuk nyalain sebuah handphone A37 Popiro, lali aku Mas Gembul itu A37 mungkin ya. Ini langsung ke BMS baterai, jadi baterainya copot. Udah nggak ada baterai, langsung ya. Plus sama min, ingat jangan sampai terbalik di sininya. Ya terbalik kalau di mode PSU pasti protect ya. Settingan ampernya 5. Ini sudah auto saya buat 5 ampere settingannya ya. Coba kita nyalain. Ini di mode PSU. Tombolnya sampai dicepot. Oke. Ampere jalan, naik 4 volt, jenengan lihat turun nggak? Ngedrop nggak tegangan 4 volt untuk nyalakan? Hampir 1 ampere naik 0,9 tadi. Wih, maghrib ini. Habis ini saya akhiri ya penjelasan tentang MBR PSU. Ya, ampere naik. Nyala ya. Nah, ini HP minus yang nggak bisa bagian bawah. Kalau ini masih bisa. Ini memang saya beli di Mas Gembul di Wates Kediri itu. Tak beli terus tak suruh bongkar sekalian. Mas, baterainya nggak tak ambil. Ame butuh BMS sama HP netok, baterai sama ambil ya. Bisa nyala, gitu? Oke? Ya. Ini Oppo. Sampai 4,2 nggak apa-apa. Apa kenapa Raisa? Oh, awas kena HP ini papa lo. Aja dia dulu nak.
Dan sebentar lagi Mama selesai ini. Ya. Ini agak berat sedikit, ini Huawei. Ya, Huawei. Yo sama HP ini ngerestat juga, HP ini juga minus, cuman masih ori. Ya. Ini saya setting 4,2, coba kita nyalain. Ya, Mbak masukin. Ya. Kita tunggu. Sebentar lagi saya akhiri soalnya maghrib nih, sudah mau persiapan sholat. Ya, bisa masuk ke menu kan? HP-nya memang minus, ini apa? Stuck ya. Maksudnya HP apa ya? HP minusan lah, HP minusan. Kadang dia masuk ke menu recovery kok. Tapi intinya apa? Yang penting iso nggo nyalakan handphone. Saya belum punya iPhone untuk ngetes. Kalau saya punya iPhone, yo bisa. Nggak ada iPhone. Kemarin saya tanya Mas Gembul, nggak main iPhone kayak Mas gitu. Jadi saya nggak dapat minusan iPhone, cuman dapat minusan ini aja Huawei sama Oppo untuk tester. Ya, masuknya ke sini karena memang HP ini minus, masuknya ke recovery. Touchscreen-nya nggak kena belas Mas ini nggak bisa, touchscreen-nya memang rusak. Tapi masih utuh ya, tak beli itu utuh, tak suruh bongkar sekalian. Ya, jadi itu udah panjang lebar saya jelasin hampir setengah jam lebih tentang PSU ini. Saya sudah nggak memproduksi PSU yang pakai modul pabrikan soalnya larang. Terus lek rusak nggak bisa ditandani. Tidak ada garansi saya soal modul PSU pabrikan. Ya. Kalau ini misalnya rusak bisa kita perbaiki. Sudah tak jelasin panjang lebar kekuatan PSU ini. Tegangan memang kecil 0 sampai 7 voltan, tapi saya pikir cukup untuk nggarap sebuah handphone maupun nggarap sebuah laptop maupun nggarap shot ya. Shot di laptop pun bisa. Ya. Tergantung kembali lagi skillnya sampean. Aman. Kalau kurang kecil tinggal putar tripodnya. Kalau kurangi panas tinggal turunkan atau putar tripod. Kaget mesti suhu 100 saja udah bisa ngelelehin timah. Ya. Oke, sebentar gitu sudah selesai live saya, penjelasan saya, dan kalau kepengen lihat isi dalamnya seperti ini, bukan sama sekali bukan modul pabrikan yang saya gunakan. Saya sudah berhenti pakai ini. Ini sudah 100 lebih ya, hampir mungkin 200 300 pieces mungkin yang model kayak gini, karena dari Onglai saja saya disupport ini jumlahnya 100 sudah habis di Onglai. Di Bos Kasno ini pernah dikirimi saya 100 itu habis. Berarti kan lebih, belum dari supplier lain. Nah, sekarang saya udah murni buat MBR sendiri dari modul kita sendiri ya. Sementara gitu terima kasih banyak udah meluangkan waktu dengerin Abimanyu ngoceh ngalor ngidul ngitan ngulon ya. Udah jam 17.42, persiapan maghrib dulu. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.